Nah, sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Baik, ini adalah PP 27 2012 begitu ya, yang kemarin minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kalian begitu, bahwa Undang-Undang 32 2009 itu ada substansi yang mengalami perubahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan kebetulan bahwa substansi yang dirubah itu banyak yang menyangkut substansi terkait dengan terkait dengan penyusunan dokumen lingkungan, baik itu AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Sebagaimana kita tahu bahwa peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang 32 2009 khususnya tentang penyusunan dokumen lingkungan itu ada di PP 27 2012 itu yang non OSS, masih ingat ya. Kemudian ada di PP 24 2018 yang menggunakan versi OSS gitu. Nah, kemudian bahwa kemarin minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang 11 tahun 2020 itu saya menyampaikan akan ada PP yang baru begitu ya, PP yang baru yang merupakan penterjemahan atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk penjelas daripada Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja begitu. Yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa dengan terbitnya PP itu otomatis bahwa PP-PP yang lama termasuk PP 27 2012 itu kemungkinan bisa tidak berlaku lagi. Dan apa yang menjadi perkiraan saya terbukti begitu ya, bahwa pada 2 Februari yang lalu sebenarnya mulai diundangkan sudah ada PP yang baru yang salah satunya substansinya mengatur tentang penyusunan dokumen lingkungan yang menggantikan PP 27 2012 ini begitu ya, 2012 ini. Nah, PP itu adalah PP nomor 22 tahun 2001. Ini adalah PP yang baru saja diundangkan 2 Februari yang lalu, tetapi salinannya baru beredar beberapa hari yang lalu begitu ya, nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP ini kemudian mengatur tata cara penyusunan dokumen lingkungan hidup yang baru dan kebetulan kemudian mencabut begitu ya, mencabut PP 27 2012 yang ini. Sehingga kemarin saya sampaikan kalau kita sudah belajar ini berarti kita akan belajar sejarah begitu ya. Karena praktis bahwa secara normatif PP 27 2012 ini sudah tidak berlaku lagi. Tetapi tidak apa-apa begitu ya, saya memang sengaja tidak akan langsung menyampaikan substansi yang tertuang di dalam PP 22 2021 yang tadi, yang terbaru tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi saya akan memulai dari PP 27 2012 yang tentang izin lingkungan. Walaupun sudah tidak berlaku, tetapi bahwa substansi yang tertuang di situ tidak jauh berbeda. Jadi menurut saya akan lebih mudah kalau kalian melihat dulu substansi yang ini, baru kemudian nanti kita akan melihat bedanya dengan PP yang baru
yang saat ini sudah berlaku begitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa ini tidak berlaku, tetapi pada prinsipnya masih sama lah. Substansinya masih sama, hanya ada beberapa perbedaan ya bisa dikatakan signifikan ya signifikan, tetapi bisa dikatakan kecil-kecil juga bisa dikategorikan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Baik, jadi ini adalah PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Sebagai informasi bahwa berdasarkan PP yang terbaru, istilah izin lingkungan itu sudah tidak ada lagi begitu ya. Jadi izin lingkungan itu pertama kali muncul sejak 32 2009 undang-undang. Kemudian Undang-Undang 32 2009 itu dirubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu sudah menghilangkan izin lingkungan yang kemudian diganti dengan persetujuan lingkungan hidup. Jadi istilah izin lingkungan itu diganti dengan persetujuan lingkungan hidup. Tetapi pada prinsipnya fungsinya masih sama. Pada prinsipnya fungsinya masih sama. Jadi nanti di dalam PP 22 2021 22 tahun 21 begitu ya. Itu nanti istilah izin lingkungan sudah digantikan dengan istilah persetujuan lingkungan hidup. Baik, saya kira definisi AMDAL dan seterusnya kita kemarin sudah bahas begitu ya, sudah kita pelajari. Nah, ini masih sama pada prinsipnya. Sekali lagi, AMDAL dan UKL-UPL sebenarnya merupakan dasar yang digunakan untuk mendapatkan, kalau sekarang istilahnya mendapatkan persetujuan lingkungan hidup. Tetapi dulu di dalam PP yang ini istilahnya izin lingkungan. Nanti akan kita lihat substansi yang ada di dalam PP 22 tahun 2021 nanti di pertemuan yang selanjutnya begitu ya. Yang sama isinya digunakan untuk mendapatkan izin kegiatan. Kalau di dalam istilah yang baru namanya perizinan berusaha begitu ya, perizinan berusaha. Jadi ini coba Anda melihat dulu substansi yang ada di dalam PP yang lama. Nah, kemudian ini pada prinsipnya sama begitu ya, pada prinsipnya sama bahwa dampak penting itu dikaji dengan menggunakan AMDAL, kemudian AMDAL disusun oleh pemrakarsa. Nah, istilah pemrakarsa ini yang kemudian berubah menjadi pelaku usaha begitu ya, pelaku usaha. Jadi bedanya istilah-istilah itu sampai sejauh ini yang saya sampaikan. Kemudian kewajiban menyusun AMDAL dilakukan melalui kegiatan penapisan. Ini masih sama. Jadi penapisan itu mengidentifikasi dan kemudian menentukan apakah kegiatan itu termasuk kegiatan yang wajib AMDAL atau tidak. Ingat bahwa kita memiliki dua jenis dokumen lingkungan yang wajib memiliki perizinan berusaha. Kalau dulu memiliki izin lingkungan begitu ya, yaitu AMDAL dan UKL-UPL. AMDAL untuk kegiatan yang berdampak penting, sedangkan UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak berdampak penting, gitu ya, tidak berdampak penting. Jadi penapisan itu adalah untuk menentukan begitu ya, untuk menentukan dari sebuah usaha dan atau kegiatan itu masuk kategori yang berdampak penting atau tidak, masuk AMDAL atau UKL-UPL. Contohnya begini, jadi misalnya ada seseorang yang ingin membangun sebuah apartemen dengan luasan 15.000 meter persegi begitu ya. Kemudian yang satu ingin membangun apartemen dengan luasan 8.000 meter persegi. Mana yang masuk AMDAL dan mana yang masuk UKL-UPL itu ditentukan dengan kegiatan penapisan begitu ya. Nah, kegiatan penapisan ini kalau yang sudah itu diatur dengan menggunakan Permen LHK begitu ya. Terakhir nomor P38 tahun 2019. Nanti akan kita lihat sama-sama. Tetapi sepertinya bahwa sampai sekarang sih belum terbit, bahwa Permen LHK itu nanti akan juga ikut diganti oleh Permen LHK yang baru. Ini perasaan feeling saya begitu ya. Perkiraannya begitu karena di dalam PP yang baru itu mengamanatkan ada
ada pemisahan AMDAL dan UKL-UPL dengan versi yang baru, tapi kita tunggu saja. Tetapi sampai sekarang masih menggunakan Permen LHK yang lama, yaitu 38 tahun 2019. Itu kegiatan penapisan, nanti akan kita lihat sama-sama. Ini diingat-ingat saja bahwa untuk menyusun AMDAL itu ada kegiatan penapisan. Nah, sekali lagi, jangan melihat ini sudah tidak berlaku atau tidak, tetapi atau masih berlaku begitu, tetapi hanya melihat bahwa ada proses yang kurang lebih sama begitu ya, bahwa usaha dan atau kegiatan baik yang wajib AMDAL maupun wajib UKL UPL itu wajib memiliki perizinan lingkungan hidup, betul ya. Jadi bukan izin lingkungan lagi, tetapi wajib memiliki persetujuan lingkungan hidup. Mohon maaf, bukan perizinan lingkungan hidup, tetapi persetujuan lingkungan hidup. Jadi pada prinsipnya masih sama, bahwa untuk menerbitkan lingkungan hidup diperlukan proses penyusunan atau penyusunan UKL-UPL kalau itu tidak berdampak penting. Nah, ini saya kira skip saja karena istilah ini sudah tidak ada. Nah, ini yang sekedar informasi bahwa ada ketentuan ini termasuk dirubah di dalam Undang-Undang 11 2020 begitu ya, tentang Cipta Kerja, termasuk substansi Undang-Undang 32 yang 2009 yang ikut terubah. Tetapi pada prinsipnya sama, bahwa ada orang yang sudah melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki perizinan persetujuan lingkungan hidup. Istilah izin lingkungan mulai kita biasakan untuk diganti begitu ya. Persetujuan lingkungan hidup, maka bisa mendapatkan pidana begitu ya, pidana dan denda. Dan sekali lagi bahwa ini dan ya, bukan atau, artinya bukan yang kalau sudah punya duit maka dia tidak bisa dipenjara, tidak, tetapi dipenjara sekaligus harus membayar sejumlah denda. Pada prinsipnya sama, nanti akan kita lihat perubahan-perubahannya ada di mana. Nah, ini jadi ada sedikit banyak begitu ya lingkupnya, karena harus menjelaskan yang lama dan kemudian menjelaskan yang baru. Kalau saya jelaskan langsung yang baru nanti bingung begitu ya. Makanya saya sengaja untuk menjelaskan yang lama dulu. Jadi pada prinsipnya sama. Sekali lagi, substansinya memang sedikit, kata-katanya memang sedikit ada perbedaan, terutama terkait dengan istilah izin lingkungan yang diganti dengan persetujuan lingkungan hidup begitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau ada orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan, misalnya dia sudah membangun terlebih dahulu, tetapi belum punya izin lingkungan, atau bahkan yang lebih parah sudah beroperasi, tetapi belum memiliki izin lingkungan, maka dia bisa dikenakan pidana ataupun denda. Nah, selanjutnya pejabat yang memberi izin lingkungan, atau menerbitkan izin lingkungan, tetapi tanpa melalui proses penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, atau yang sekarang konteksnya adalah yang menerbitkan persetujuan lingkungan hidup, tanpa dilengkapi dengan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, maka juga mendapatkan pidana dan denda. Jadi pidana dan denda, otomatis jabatannya juga akan hilang begitu ya, otomatis hilang. Jadi yang pertama tadi 109, kalau ada seseorang yang sudah melakukan kegiatan, baik itu konstruksi maupun sudah beroperasi, tetapi belum punya izin lingkungan, akan kena sanksi. Selanjutnya pejabat yang memberikan izin lingkungan, begitu ya, tanpa dilengkapi dengan proses penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, maka dia juga kena sanksi.
kena sanksi begitu ya. Jadi baik yang pelakunya maupun pejabatnya juga akan kena sanksi. Nah, kurang lebih ini adalah perbedaan antara AMDAL dengan UKL UPL dari sisi proses begitu ya. Kalau kalian bisa melihat bahwa dari sisi proses, kalau dari jumlah kotak-kotaknya begitu ya, dari jumlah kotak-kotaknya, proses penyusunan AMDAL ini masih memiliki kotak yang lebih banyak. Memiliki kotak yang lebih banyak dibandingkan proses penyusunan UKL UPL. Karena memang AMDAL itu sifatnya kajian begitu, secara ilmiah ada metodologinya dalam proses yang cukup lama, sedangkan UKL UPL ini relatif hanya berupa formulir begitu. Memang di dalam peraturan perundangan kita disebut sebagai formulir UKL UPL. Jadi hanya berupa isian-isian begitu saja. Sekali lagi bahwa tentu saja bahwa flow ini tidak terlalu tepat dengan substansi PP yang baru, tetapi secara proses masih relatif sama begitu ya pada dasarnya. Misalnya bahwa ada pengumuman dan pelibatan masyarakat itu masih sama. Kemudian penyusunan kerangka acuan. Jadi kalau dulu kerangka acuan itu disebut sebagai dokumen kerangka acuan, nanti akan ada KA dan ada AMDAL, RKL, RPL, nanti akan saya jelaskan. Gitu ya. Jadi kerangka acuan sekarang menyusunnya adalah formulir kerangka acuan. Untuk Anda ketahui, untuk kalian ketahui bahwa AMDAL itu menghasilkan 3 jenis dokumen. Satu KA, kerangka acuan, kemudian ANDAL, analisis dampak lingkungan hidup, nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci. Kemudian RKL itu rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Dari sisi jenis dokumen, PP ini sama, masih menghasilkan 3 jenis dokumen tersebut. Jadi KA, ANDAL, dan yang ketiga adalah RKL, RPL. Jadi tidak ada yang berbeda. Proses pelibatan masyarakatnya masih sama dengan melakukan pengumuman dan konsultasi publik gitu ya, atau sosialisasi. Dulu dikenal dengan sosialisasi, nanti juga akan saya jelaskan secara lebih rinci. Kemudian penyusunan, lah sekarang bedanya hanya namanya, khusus untuk KA saja, namanya berubah menjadi formulir kerangka acuan. Bukan dokumen KA lagi, tetapi formulir kerangka acuan. Kemudian KA itu ada proses pemeriksaan dan penilaian, itu sama. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan ANDAL dan RKL RPL itu masih sama. Kemudian ANDAL dan RKL RPL ini dinilai itu juga masih sama. Kemudian diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup itu masih sama begitu ya. Tetapi nanti hasilnya bukan izin lingkungan, tetapi persetujuan lingkungan hidup. Nah, bedanya dengan UKL UPL kalau Anda melihat di AMDAL itu dokumennya ada 3, sedangkan di UKL UPL hanya ada 1, formulir UKL UPL. AMDAL itu dilakukan penilaian 2 kali, yang pertama menilai kerangka acuan, yang kedua menilai ANDAL dan RKL RPL. Kemudian kalau UKL UPL hanya istilahnya bukan penilaian tapi pemeriksaan. Ya, ini perlu Anda pahami begitu ya, UKL UPL itu istilahnya bukan penilaian tetapi pemeriksaan. Nah, kalau dalam hal ini secara umum ini masih sama antara PP yang lama dengan PP yang baru begitu ya. PP yang lama masih ada KA, ANDAL, RKL, RPL, tetapi KA namanya dirubah menjadi formulir, sedangkan secara umum UKL UPL masih relatif sama begitu ya, masih relatif sama. Hanya yang yang dihasilkan bukan lagi izin lingkungan tetapi persetujuan lingkungan hidup begitu ya, persetujuan lingkungan hidup. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan, silakan. Ini nanti akan kita bahas secara lebih rinci nanti begitu ya. Ada izin PPLH juga nanti akan kita bahas, ini sedikit berbeda.
Tetapi pada prinsipnya ini adalah proses penyusunan AMDAL dan UKL-UPL. Anda bisa melihat ada perbedaan begitu ya, ada perbedaan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Baik, kita lanjutkan. Jadi ini proses persetujuan lingkungan hidup. Prosesnya kurang lebih sama, tetapi kita masih menggunakan istilah yang lama, yaitu izin lingkungan. Pada dasarnya menyusun UKL-UPL, AMDAL dan UKL-UPL atau UKL-UPL tergantung apakah itu penting atau tidak. Kemudian menilai AMDAL dan memeriksa UKL-UPL yang akhirnya nanti diterbitkan persetujuan lingkungan hidup. Di sini masih substansi yang ada di dalam PP 27 2012 yaitu tentang izin lingkungan. Nah, ini adalah gambaran penyusunan dokumen AMDAL begitu ya. Penyusunan dokumen AMDAL versi PP 27 2012. Tetapi pada prinsipnya kalau slide ini misalnya PP-nya saya ganti PP 22 2021 itu masih bisa. Karena untuk yang slide ini itu substansinya sama, begitu ya, substansinya sama. Hanya KA istilahnya sekarang menjadi formulir kerangka acuan. Jadi ini adalah sekali lagi masuk di dokumen AMDAL ya. AMDAL itu ada menghasilkan 3 buah jenis dokumen begitulah. Yang mungkin istilahnya yang sekarang itu KA diganti menjadi formulir. Jadi satu formulir 2 dokumen, gampangnya begitulah. Tetapi menghasilkan secara umum 3 jenis buku, begitulah, 3 jenis buku. Tetapi secara istilah bahwa buku yang pertama itu disebut sebagai formulir kerangka acuan. Kemudian buku yang kedua itu adalah dokumen ANDAL. Jadi bukan AMDAL ya, tetapi ANDAL, analisis dampak lingkungan hidup. Kalau AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nanti akan saya jelaskan bedanya seperti apa. Tetapi yang jelas untuk Anda ketahui bahwa AMDAL itu terdiri dari 3 ini, gitu ya. AMDAL itu terdiri dari 3 ini. Yang pertama formulir KA, yang kedua ANDAL, yang ketiga adalah RKL RPL. Ini formulir kerangka acuan. Kemudian analisis dampak lingkungan hidup, jadi tidak ada M-nya. Kalau ada M-nya ini adalah mengenai. Kemudian RKL RPL adalah rencana pengelolaan lingkungan hidup. K itu adalah dari kata kelola begitu ya, rencana, tetapi kepanjangannya bukan rencana kelola lingkungan hidup, tetapi rencana pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi pada saat disingkat dia menjadi RKL. Kalau RPL sama, rencana pemantauan lingkungan hidup. Jadi kata pantau begitu ya, rencana pemantauan lingkungan hidup. Ada 3 jenis buku. Yang pertama formulir KA, dokumen ANDAL, dan dokumen RKL RKL. Pemrakarsa ini istilahnya diganti dengan pelaku usaha begitu ya, pelaku usaha. Nah, yang sama lagi bahwa AMDAL itu harus disusun pada tahap perencanaan. Jadi AMDAL ingat bahwa dia masuk di dalam lingkup pengendalian, dan di dalam lingkup pengendalian ini dia fungsinya pada fungsi pencegahan. Karena fungsinya pencegahan, maka otomatis secara logis bahwa dia berada pada tahapan perencanaan. Jadi sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Oleh sebab itu kalau tadi kembali pada pasal 109 di Undang-Undang 32 2009 tadi, bahwa kalau dia sudah melakukan kegiatan baru belum memiliki izin lingkungan, artinya bahwa dia belum menyusun dokumen AMDAL. Kalau dia menyusun dokumen AMDAL berarti AMDAL-nya sudah tidak dilakukan pada tahapan perencanaan. Sehingga itu salah dari sisi hukum. Karena salah dari sisi hukum maka diberikan sanksi. Dan sanksinya cukup berat, tidak hanya sanksi administratif, tetapi sanksinya pidana begitu ya, dan denda. Itu pertama, jadi harus disusun pada tahap perencanaan. Kemudian yang kedua,
bahwa usaha dan atau kegiatan tersebut harus berlokasi pada daerah yang sesuai dengan tata ruang. Jadi tidak boleh misalnya di Tembalang itu ada investor yang ingin membangun pabrik misalnya. Jelas itu tidak diperbolehkan karena peruntukan ruang berdasarkan RT RW Kota Semarang, Tembalang itu kawasannya bukan kawasan peruntukan untuk industri, tetapi pendidikan, permukiman, dan campuran begitu ya, perdagangan dan jasa. Sehingga kalau ada pabrik di situ, di Tembalang misalnya, maka dia tidak sesuai dengan tata ruang. Dan itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini prinsip ini masih sama di PP yang baru, tidak dibolehkan. Jadi kalau ada kegiatan yang mengajukan dokumen AMDAL kepada pemerintah, begitu ya, bisa pusat, provinsi, atau kabupaten kota, tetapi bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang, maka AMDAL tersebut tidak bisa dinilai, tidak bisa diproses, dan wajib dikembalikan kepada pelaku usaha, begitu ya, wajib dikembalikan kepada pelaku usaha. Jadi artinya apa? Bahwa kalau AMDAL itu tidak diproses, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuan lingkungan hidup. Kalau dia tidak bisa mendapatkan persetujuan lingkungan hidup, maka dia tidak bisa mendapatkan persetujuan untuk berusaha atau perizinan berusaha. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah proses pengikutsertaan masyarakat di dalam AMDAL. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih rinci, secara lebih rinci begitu ya, pada saat kita melihat PP yang baru saja. Tetapi sekedar informasi bahwa AMDAL itu hanya sekedar dipahami ini saja, bahwa AMDAL itu apa namanya, diwajibkan untuk melibatkan masyarakat. Jadi ada proses pelibatan masyarakat. Dipahami sampai situ saja. Soal rinciannya nanti kita melihat yang baru saja, begitu ya. Dipahami artinya bahwa wajib melibatkan masyarakat dalam bentuk pengumuman. Ini masih sama, begitu ya, pengumuman diumumkan di media massa, di koran, sistem informasi yang ada. Apa namanya, menempelkan pengumuman di lokasi kegiatan, pakai leaflet dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan konsultasi publik, ini juga masih sama, jadi ada proses mungkin lebih gampang kita pahami sebagai bentuk sosialisasi, begitu ya, sebagai bentuk sosialisasi. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu diberi informasi bahwa ini ada satu investor yang akan membangun hotel atau membangun pabrik di sekitar lingkungan Anda. Pabrik yang akan dibangun seluas sekian, kapasitas sekian, membutuhkan tenaga kerja sebanyak sekian ribu orang dan lain sebagainya. Pada prinsipnya itu, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa di sebelahnya atau mungkin di lingkungannya akan ada pabrik yang akan berdiri, bahwa nanti akan ada dampak, baik itu dampak negatif, misalnya ada limbah cair, ada kebisingan, ada emisi, ada transport, macet, ada getaran, dan lain sebagainya. Mereka harus tahu, harus diberitahu konteksnya itu. Kemudian ada juga dampak positif. Oh, berarti bahwa nanti ada lapangan kerja baru yang tersedia,
sebanyak 3.000 orang tenaga kerja pada tahap operasional. Ini mereka juga harus tahu, sehingga mereka tahu bahwa wah ini pengangguran bisa ikut sana, atau ada orang yang bisa terlibat, ada daftar pengen jadi apa dan lain sebagainya. Pada prinsipnya konsultasi publik tujuannya itu begitu ya. Jadi memberikan informasi bahwa ada sebuah rencana usaha dan atau kegiatan tertentu yang akan ada dan ada dampak yang dihasilkan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Nah, dampak ini bermacam-macam. Nah, diharapkan bahwa dari kegiatan itu bisa terlihat apakah masyarakat itu cenderung mendukung atau menolak begitu ya, mendukung atau menolak. Sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tetapi sampai di sini dulu gitu ya yang Anda pahami. Satu, bahwa AMDAL itu melibatkan masyarakat. Yang kedua, bentuk pelibatan masyarakat itu melalui pengumuman dan sosialisasi atau konsultasi publik. Mungkin kalian lebih mudah sosialisasi, tetapi secara normatif bahwa di dalam peraturan perundangan kita itu istilahnya adalah konsultasi publik. Bedanya apa? Mungkin dari sisi bahasa ya, bahwa sosialisasi itu cenderung satu arah gitu. Jadi mensosialisasikan dari pelaku usaha saja yang cerita. Tetapi kalau konsultasi publik itu dua arah. Jadi setelah menyampaikan bahwa kemudian ada umpan balik dari masyarakat kepada masyarakat. Kan konsultasi itu kan dua arah begitu ya. Oleh sebab itu aturan kita memilih istilah konsultasi publik dibandingkan istilah sosialisasi gitu ya. Jadi pada prinsipnya itu. Pengumuman 10 hari ini apa? Ini masih sama sepertinya bahwa masyarakat diberi setelah dilakukan pengumuman ya. Jadi misalnya hari ini pelaku usaha mengumumkan di media massa begitu bahwa akan ada penyusunan dokumen AMDAL terkait dengan kegiatan pendirian pabrik di kelurahan ini, kecamatan ini, kabupaten ini atau kota ini, kapasitas dan lain sebagainya cerita. Ini bentuk pengumumannya seperti ini, nanti akan saya beri contoh isinya seperti apa. Nah, nanti masyarakat bisa memberikan saran, pendapat, tanggapan secara tertulis begitu. Ini masih sama, ketentuan ini masih sama di dalam PP yang baru. Tapi so far sampai sejauh ini saja ya. Jadi nanti akan kita lihat yang berlaku seperti apa, yang terbaru, tetapi yang lama seperti ini dan ini masih relatif sama. 11-12 begitulah. Mungkin 11,5-12 atau 11,8-12. Nah, ini penyusunan dokumen AMDAL. Ini sama begitu ya, sama. Pada prinsipnya masih sama begitu ya. Hanya mungkin ada beberapa istilah yang sedikit berbeda-berbeda, tetapi pada prinsipnya masih sama. Bahwa penyusun AMDAL itu, yang menyusun dokumen AMDAL itu siapa? Bukan pemerintah, tetapi pelaku usaha. Kalau dulu disebut sebagai pemrakarsa, tetapi pelaku usaha, begitu ya, pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini bisa menyusun dokumen AMDAL dengan 3 cara. Ini masih sama ya, menyusun AMDAL dengan 3 cara. 1, disusun sendiri, kalau mampu gitu ya. Jadi seperti Undip itu sekarang menyusun sendiri dokumen AMDAL-nya begitu ya, dengan melibatkan dosen-dosen yang ada di Undip, menyusun sendiri. Sekarang kan Undip sedang proses penyusunan AMDAL. Itu disusun sendiri. Ini menggunakan cara yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa melakukan penyusunan perorangan. Jadi artinya menyusun dengan bantuan pihak lain begitu ya, pihak lain. Jadi kalau menyusun sendiri tidak mampu, maka menyusun dengan bantuan pihak lain. Nah, pihak lain itu ada 2 jenis, yaitu penyusun perorangan, jadi expert begitu ya, tenaga ahli yang menyusun. Kemudian menyusun yang tergabung di dalam LPJP. LPJP ini masih sama istilahnya. LPJP itu singkatan dari Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL.
Mungkin secara lebih lazim kalian mengenal itu sebagai konsultan, begitulah. Konsultan. Jadi tetapi dalam konteks AMDAL, konsultan itu namanya disebut sebagai lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL atau LPJP, begitu ya, LPJP. Yang pertama tadi penyusun perorangan. Jadi penyusun perorangan itu tetap meminta orang lain untuk menyusun, tetapi orang itu adalah sebagai profesional, begitu ya, tidak tergabung dalam konsultan manapun, sebagai profesional yang memiliki sertifikasi yang kemudian dimintai tolong untuk menyusun AMDAL. Kalau yang ketiga itu adalah bahwa perusahaan atau pelaku usaha langsung kontak dengan konsultan atau LPJP, yang tentu saja bahwa LPJP itu memiliki registrasi. Jadi sebagai informasi bahwa untuk menyusun AMDAL itu tidak semua konsultan bisa menyusun, tetapi konsultan yang memiliki registrasi. Dan registrasi ini yang memberi registrasi adalah dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di Semarang itu kelihatannya yang bisa menyusun AMDAL ada empat konsultan, begitu ya. Setahu saya nggak tahu kalau sekarang sudah lebih banyak lagi, begitu ya. Tetapi setahu saya ada 4 yang secara sudah terregistrasi di KLHK. Kalau di luar yang terregistrasi, misalnya konsultan A, begitu ya, tidak ada registrasinya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menyusun AMDAL. Nah, konsultan yang memiliki registrasi untuk menyusun AMDAL itulah yang disebut sebagai LPJP, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL. Kemudian kalau menyusun itu perorangan itu ya intinya begini, baik itu perorangan maupun LPJP, yang menyusun itu harus punya sertifikat kompetensi sebagai penyusun AMDAL. Sertifikat kompetensi itu seperti SIM, begitulah. Bahwa kalau mau nyetir di jalan raya, begitu ya, ya harus memiliki SIM A minimal, begitu ya. SIM A lah katakanlah, SIM untuk mobil. Kalau naik motor ya harus punya SIM C. Jadi tidak boleh orang yang tidak memiliki kompetensi itu menyusun AMDAL. Tidak boleh orang yang tidak memiliki SIM itu nyetir. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi menyusun AMDAL itu wajib memiliki SIM yang berbentuk sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Jadi ini masih sama di dalam PP yang baru pun ketentuan ini masih berlaku, masih sama, begitu ya. Hanya pemrakarsa ini yang kemudian dirubah namanya menjadi pelaku usaha. Ada pertanyaan untuk slide ini? Belum, Pak. Belum ya, sudah cukup jelas ya. Pada prinsipnya slide ini bahwa utamanya, informasi utamanya adalah AMDAL itu disusun sendiri oleh pelaku usaha, begitu ya. Disusun oleh pelaku usaha. Dalam menyusun AMDAL dia bisa menyusun sendiri. Yang kedua, dia bisa minta bantuan pihak lain. Pihak lain itu bisa yang freelance, begitu ya. Katakanlah yang nomor 2 itu saya sebut sebagai freelance. Katakanlah kita sebut sebagai freelance. Penyusun perorangan, ekspor, begitu ya, ekspor. Yang ketiga adalah penyusun yang tergabung di dalam LPJP. LPJP itu adalah konsultan yang memiliki registrasi sebagai konsultan penyusun AMDAL, atau kepanjangannya itu adalah Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL. Kemudian informasi yang penting lagi bahwa harus memiliki sertifikat kompetensi, gitu ya, memiliki sertifikat kompetensi. Baik, kemudian UKL-UPL pada prinsipnya sama, begitu ya. Satu, disusun pada tahap perencanaan, itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah bahwa lokasinya harus sesuai dengan tata ruang. Jadi lokasinya harus sesuai dengan tata ruang. Jadi dua prinsip ini berlaku sama, baik itu untuk AMDAL maupun untuk UKL-UPL. Ya, jadi satu harus pada tahap perencanaan, yang kedua harus sesuai dengan tata ruang.
Nah, sekali lagi bahwa UKL-UPL itu diingat-ingat ya, istilahnya bukan dokumen UKL-UPL, tetapi formulir UKL-UPL. Ini juga ketentuan ini juga masih sama dengan PP yang baru. Jadi PP 27 ini masih sama dengan PP yang baru untuk ketentuan sampai di sini. Sekali lagi bahwa istilah pemrakarsa ini yang dirubah. Sama dengan AMDAL ketentuannya bahwa jika tidak sesuai dengan tata ruang, maka tidak bisa diproses, tidak bisa diperiksa, jadi harus dikembalikan. Kamu harus mencari lokasi yang lain, katakanlah demikian ya. Bahwa kamu harus mencari lokasi lain yang lokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kalau mau bikin pabrik ya cari lokasi yang peruntukannya sesuai untuk kegiatan industri. Kalau mau bikin hotel ya cari lokasi yang peruntukannya sesuai untuk kegiatan hotel. Kalau mau bikin mall ya harus cari lokasi yang peruntukannya sesuai untuk bikin mall. Kalau tidak sesuai maka tidak bisa diproses. Gitu ya. Ini untuk KLUPL pada prinsipnya sama. Nah, saya kira kalau untuk kerangka acuan proses penilaiannya kita skip dulu. Kita akan bahas yang lain. Ada yang mau disampaikan sampai di sini begitu? Sebelum kita masuk proses AMDAL begitu. Ini sudah ya. Ini sudah, oke. Ini sudah bahwa ada instrumen 12 instrumen yang merupakan instrumen pencegahan. AMDAL dan UKL-UPL ini ada di sini, termasuk perizinan. Perizinan ini salah satunya adalah persetujuan lingkungan hidup. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, ini penapisan begitu ya. Ini sekali lagi masih mengacu kepada proses PP yang lama. Tetapi pada dasarnya prinsipnya sama begitu ya. Jadi ada batas wajib AMDAL, ada batas wajib UKL-UPL dan SPPL. Ingat bahwa yang wajib memiliki perizinan berusaha, perizinan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan hidup, mohon maaf. Istilah baru masih kadang salah-salah. Persetujuan lingkungan hidup itu yang hanya AMDAL dan UKL-UPL. Dulu yang wajib memiliki izin lingkungan begitu ya, hanya AMDAL dan UKL-UPL. Sedangkan SPPL ini tidak wajib, tidak wajib. Jadi contohnya begini. Nah, ini permennya sudah ada yang baru, tapi mungkin nanti akan ada permen yang baru. Jadi yang lama itu Permen 5 2012, sekarang sudah dirubah menjadi Permen 38 2019. Kemudian nanti akan saya share begitu ya 3819. Kemudian berdasarkan PP yang baru ini bisa jadi bahwa Permen 38 2019 ini juga akan mengalami perubahan. Tetapi sampai sekarang belum diterbitkan. Artinya proses penapisan ini masih mengacu kepada Permen LHK P38 2019 itu lengkapnya ya, Permen LHK P38 2019 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Intinya bahwa itu ada list begitu, nanti minggu depan akan kita lihat list atau daftar panjang kegiatan-kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Baik, jadi ini slide terakhir begitu ya. Jadi ini adalah batas AMDAL. Bawahnya AMDAL itu ada UKL-UPL, kemudian ada batas UKL-UPL, batasnya UKL-UPL itu ada SPPL. Saya jelaskan begini. Jadi misalnya di dalam, bukan misalnya ya, di dalam Permen P38 2019 kita bicara bangunan gedung ya, bangunan gedung contohnya. Kalau ada orang membangun gedung dengan luas batasnya itu adalah 10.000 meter persegi. Jadi batas di dalam Permen LHKP 38 itu adalah luasan bangunannya adalah sama dengan atau di atas 10.000 meter persegi, 10.000 meter persegi, maka dia wajib menyusun AMDAL. Berarti kalau
dia membangun bangunan dengan luasan 9.000 meter persegi, kewajibannya hanya menyusun UKL UPL. Bisa dipahami ya? Jadi ada yang ada di dalam permen itu, batas AMDAL untuk membangun gedung itu adalah di atas atau sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi kalau dia bangunnya 11.000 meter persegi, misalnya 20 lantai begitu ya, per lantai luasannya misalnya 500 meter persegi, 20 lantai berarti sudah 10.000 meter persegi. Maka dia wajib menyusun AMDAL. Tetapi kalau kemudian dia menyusunnya hanya 8.000 meter persegi, maka dia hanya cukup menyusun UKL UPL. Nah, yang mengatur batas AMDAL dan UKL UPL itu adalah menteri. Menteri dalam hal ini adalah menteri yang membidangi usaha di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang membidangi kegiatan di bidang PPLH dalam hal ini adalah Menteri LHK begitu ya. Sedangkan batas antara UKL, UPL dan SPPL itu diatur dengan peraturan gubernur, bupati atau wali kota. Jadi masing-masing bupati, wali kota, gubernur itu memiliki aturan yang mengatur batas UKL, UPL dan SPPL. Sebagai contoh demikian yang gampang mungkin Anda bayangkan ya, Anda bayangkan. Jadi Anda tahu Pizza Hut ya, Pizza Hut. Nyebut merek enggak apa-apa. Pizza Hut itu kalau restorannya itu wajibnya UKL UPL. Ya. Bukan AMDAL karena dia tidak mungkin melampaui 10.000 meter persegi. Kan luasan Pizza Hut itu paling 1.000 maksimal 2.000 begitu ya. Tidak sampai 10.000. 10.000 itu besar sekali. Sehingga dia kewajibannya hanya menyusun UKL UPL. Sedangkan PHD Pizza Hut Delivery, tahu ya PHD, Pizza Hut Delivery itu kewajibannya hanya cukup menyusun SPPL. Ya, jadi skala mikro dan kecil. Lah, yang menentukan apakah PHD itu menyusun UKL UPL atau SPPL itu adalah Pak di Semarang ya, adalah Pak Wali Kota, Pak Hendra Priyadi. Ya, jadi bukan menteri lagi, tetapi itu wewenangnya wali kota. Sehingga yang menentukan adalah wali kota. Bisa jadi bahwa di misalnya ya di kabupaten di kota Solo misalnya, bisa jadi PHD itu nyusunnya UKL UPL karena peraturannya sudah berbeda. Jadi wali kota Solo bisa jadi menerbitkan aturan yang berbeda. Tetapi yang berlaku di Semarang bahwa Pizza Hut itu UKL UPL, kemudian yang PHD itu SPPL, yaitu ditentukan oleh Pak Hendi begitu ya, wali kota Semarang. Nah di daerah kalian masing-masing mungkin yang tidak di Semarang bisa jadi aturan tersebut berbeda. Karena memang batas UKL, UPL, dan SPPL itu yang menentukan adalah bupati, wali kota, atau gubernur kalau skala provinsi. Sedangkan batas AMDAL dan UKL, UPL itu ditetapkan oleh menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup. Bisa dipahami slide ini? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ya, Pak. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kenapa? Belum. Belum. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan begitu ya. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akan coba masuk kepada PP yang baru. PP yang baru, tetapi ya mungkin masih akan saya bahas PP yang lama secara prinsip begitu ya, secara prinsip. Tapi nanti akan saya coba sandingkan dengan aturan-aturan berdasarkan PP yang baru. Karena nanti kalau tidak nanti akan bukan bingung bahwa Anda akan lebih mudah memahami kalau kita belajar dari PP yang baru dulu, yang lama dulu baru kemudian dilanjutkan dengan PP. Baik, kalau tidak ada kita akhiri di sini. Yang ikut meeting ada 40 begitu. Sedangkan yang di absen sudah 42. Artinya bahwa kalian sudah yang di sini mestinya sudah absen semua ya. Sudah absen semua sehingga
Saya tidak perlu issue QR code lagi ya. Saya anggap bahwa Anda sudah ada di sini dan sudah absen semua, malah kelebihan 2 mahasiswa yang tidak hadir tetapi ikut absen. Tetapi sekali lagi saya tidak akan cari tahu siapa dia begitu, karena akan sangat melelahkan begitu. Baik, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Yuk, Pak Ika. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.